Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Ananda para alumni yang sempat bergabung di pengajian online ini, alhamdulillah. Satu kesyukuran bagi kita semua karena kita masih diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah. Hidayah itu adalah satu anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Kenapa? Karena tidak semua hambanya Allah, tidak semua manusia diberikan hidayah iman oleh Allah. Bahkan istri seorang nabi pun tidak diberikan hidayah oleh Allah. Ada yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, sehingga mati di dalam kekafiran. Itu adalah istri Nabi Lut alaihissalam. Istri Nabi Nuh alaihissalam. Ada seorang anak, bapaknya seorang nabi, tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah, akhirnya mati dalam kekafiran. Bahkan paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kondisi sakratul maut, dengan rasa kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, selalu mentalkin kalimat la ilaha illallah, tetapi mulut terkunci, tak mampu. Makanya turunlah ayat Allah kepada Rasulullah. Innaka la tahbib man ahbabta, innaka la tahdi man mahtabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Jadi satu kesyukuran itu adalah hidayah yang sangat, anugerah yang sangat terbesar bagi kita, dan itu satu kita harus syukuri. Alhamdulillah, malam ini adalah malam terakhir dari bulan suci Ramadan untuk tahun ini. Biasanya kalau malam-malam terakhir ada orang yang senang. Ada juga orang yang sedih. Jadi saya mengawali dari kelompok manusia ketika bulan Ramadan akan datang. Ketika kita mau memasuki bulan suci Ramadan, manusia itu terbagi 3 kelompok. Dan nanti di akhir Ramadan juga terbagi 3 kelompok. Ya, nanti jawabannya di mana kalian, di mana kita masuk kelompok keberapa? Yang pertama, di awal Ramadan itu, kelompok yang pertama ada orang yang sangat bergembira, bersenang, bahagia karena mau masuk bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Berlipat ganda pahala, ibadah sunnah pun sama dengan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Jadi dia sangat bergembira, dia sangat senang ketika mau masuk bulan suci Ramadan. Kelompok yang kedua biasa-biasa saja, sama Ji. Mau masuk Ramadan, tidak masuk Ramadan sama. Tidak ada urusan. Kelompok yang ketiga, bahkan dia galau ketika mau masuk Ramadan. Kenapa dia galau?
Dia berpikir tidak makan siang, maki semua aktivitas terbatas. Nah, itu ketika kita masuk bulan suci Ramadan. Begitupun di akhir bulan suci Ramadan, orang terbagi tiga. Ada orang yang sedih, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang sangat gembira. Kebalikan dari kelompok manusia ketika Ramadan akan tiba. Yang tadinya bergembira mau masuk bulan suci Ramadan, tetapi di akhir bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, dia sangat sedih. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para orang-orang yang soleh, para ulama-ulama kita, ketika akhir Ramadan itu betul-betul dia sedih. Sedih karena dia akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan yang penuh berkah, yang berlipat ganda pahala, dan belum tentu tahun yang akan datang dapat menemukan bulan suci Ramadan. Yang kedua, ada orang yang biasa-biasa saja, sama. Masuk bulan Ramadan sama. Mau orang lebaran sama, tidak ada urusan, sama. Kelompok ketiga, yang tadinya sedih galau ketika mau masuk bulan suci Ramadan, tapi di akhir bulan Ramadan dia sangat bergembira. Bebas maki. Aman maki. Setelah Ramadan ini, bebas maki makan siang. Sekarang kita masuk di dalam kelompok yang keberapa? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Jawabannya ada sama kita masing-masing. Apakah kelompok yang pertama ketika mau masuk bulan Ramadan bergembira, atau biasa saja, ataukah galau, sedih, masara kalau orang Bugis. Begitupun ketika mau ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, apakah kita senang, atau biasa-biasa saja, atau sedih? Ya, jawabannya ada sama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya, persoalan sebenarnya ketika kita berbicara persoalan kemenangan, ulama kita di awal ketika akan masuk bulan suci Ramadan itu sebagian hamba Allah menganggap bahwa kedatangan bulan suci Ramadan itu adalah hari kemenangan. Kenapa? Karena semua amal-amal dilipat gandakan oleh Allah, syaitan dibelenggu. Sering kita dengar bahwa di dalam bulan suci Ramadan, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Makanya orang-orang ulama kita dulu, ulama-ulama kita, itu ketika mau masuk bulan suci Ramadan, dia menganggap bahwa itu adalah hari kemenangan. Ustadz? Ya. Yeah. Tapi Ustadz, saya potong waktu tak. Minta maaf, tak potong ki muka tak, ndak lihat ki pemirsa. Oke. Ya. Oke, Ustadz, silakan, makasih. Ya. Ya. Jadi persoalan kemenangan, hari kemenangan itu, sebagian hamba Allah itu menganggap bahwa ketika mau masuk bulan suci Ramadan itu adalah hari kemenangan bagi mereka. Sekarang cuma persoalan yang ada di tengah masyarakat umum bahwa hari kemenangan itu ketika setelah melaksanakan ibadah puasa 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, itu adalah hari kemenangan. Tetapi sebagian hamba Allah menganggap bahwa akhir Ramadan itu adalah hari kesedihan buat dia. Kenapa? Karena sudah melewati bulan yang penuh berkah, tidak seperti lagi bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua,
ketika sudah lewat bulan suci Ramadan, maka setan-setan, iblis, dan para pengikutnya itu kembali seperti dulu. Jadi makanya, pertanyaan yang muncul, siapa sebenarnya yang dianggap orang yang menang ketika hari Idul Fitri? Apakah orang yang menang itu orang yang sangat luar biasa ibadahnya? Ataukah orang yang betul-betul menganggap bahwa bulan suci Ramadan itu bulan penuh berkah? Ataukah orang yang berfoya-foya, berhura-hura ketika malam tahun baru? Maka kita kembali bahwa setiap bulan Ramadan para sahabat itu dia selalu mengucapkan tahniyah. Itu ucapan selamat yang sering kita dengar di Indonesia, minal aidin wal faizin. Kalau saya tanya, siapa lagi namanya? Andis ya? Ya, Ustaz. Iya. Kalau saya tanya Andis, arti daripada minal aidin wal faizin itu apa? Mohon maaf. Ya. Iya, Ustaz. Itu juga tahu. Kalau ditanya, biasanya kita dengar minal aidin wal faizin. Pasti jawabannya, mohon maaf lahir dan batin. Seakan-akan ungkapan itu terjemahannya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Padahal sebenarnya, kalau kita mau merujuk dari beberapa literasi, bahwa sebenarnya itu adalah ungkapan yang terpotong, doa yang terpotong sebenarnya. Orang Arab tidak kenal mohon maaf lahir dan batin. Ya. Para sahabat ketika hari raya itu, dia itu juga mengucapkan tahniyah selamat. Ada sahabat ketika setelah Idul kembali sholat id, ketemu dengan para sahabat yang lain, dia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Bahkan ada yang menambahkan taqabbal ya karim wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Bahkan ada yang menambahkan wal makbulin kullu am wa antum bi khair. Jadi kalau kita mau ambil semuanya itu tahniyah, ucapan selamat yang lengkap. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Tetapi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari cukup taqabbalallah minna wa minkum. Ya, jadi sebenarnya itu ungkapan itu minal aidin wal faizin itu terpotong sebenarnya. Itu sebenarnya adalah doa. Apa artinya? Mudah-mudahan al-aidin ada yaudu, kita kembali kepada fitrah, wal faizin, dan meraih kemenangan. Ah, disinilah yang biasa kita dengar bahwa selamat ya memasuki atau hari kemenangan. Kemenangan yang bagaimana? Apakah semua manusia yang pada saat itu hamba Allah, khususnya umat Islam hari itu, masuk dalam kemenang? Belum tentu. Yang menang menurut ulama kita adalah orang-orang yang betul-betul maksimal berjuang, beribadah di hadapan Allah selama bulan suci Ramadan dan masuk di dalam 1 Syawal Idul Fitri, maka itulah hamba Allah yang menang pada hakikatnya. Bagi hamba Allah yang sama saja bulan suci Ramadan dengan bukan bulan suci Ramadan, maka menurut ulama kita itu belum dianggap
menggapai kemenangan. Karena kenapa? Kemenangan dicapai harus dilalui dengan suatu perjuangan dan butuh perjuangan dan pengorbanan. Manusia-manusia hamba-hamba Allah di bulan suci Ramadan berjuang, butuh perjuangan dan pengorbanan sehingga meraih kemenangan, dan itulah kemenangan yang hakiki pada saat 1 Syawal Idul Fitri, dan insya Allah akan mendapatkan kemenangan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setidaknya begini, ada 3 kalau kita mau pengertian yang menang di dalam Idul Fitri. Yang pertama, mereka yang menang itu tadi, salah satu sudah 1 bulan penuh mengikuti training rohani dengan maksimal. Ibadah sunatnya, bacaan Qur'annya, ibadah-ibadah yang lainnya, maksimal. Ya, itu tadi, dengan perjuangan. Yang kedua, yang dianggap menang adalah mereka yang sudah berhasil menggeser orientasi hidupnya yang pribadi. Yang sebelumnya berpusat kepada individual, menjadi pribadi yang sangat peka kepada orang lain. Mungkin sebelum masuk bulan suci Ramadan, orientasi hidupnya itu masih bersifat individual. Tetapi setelah memasuki bulan suci Ramadan, dia berjuang, dia melatih dirinya, peka kepada orang lain, merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita, khususnya orang-orang yang fakir dan miskin itu, sehingga muncul kepekaan sosial. Itulah yang menggeser pribadinya dari individual menjadi pribadi yang berpusat, yang sangat peka kepada orang lain. Itulah salah satu orang yang dianggap menang di hari Idul Fitri. Yang ketiga adalah kemenangan orang-orang Islam, adalah kemenangan manusia sejagat. Artinya apa? Kemenangan pada saat itu bukan saja kemenangannya orang Islam, tetapi membawa kedamaian, kemaslahatan kepada semua makhluk, semua manusia. Bukan saja Islam, tetapi baik Islam maupun non-Islam, semuanya manusia, bahkan semua makhluk. Itu semua memberikan faedah dan manfaat kemaslahatan kepada semua makhluk. Jadi itu sebenarnya yang dianggap orang-orang yang menang ketika pada saat Hari Raya Idul Fitri. Terakhir barangkali, apa persiapan kita di dalam memasuki, menyongsong hari kemenangan. Kalau tidak salah insya Allah hari Ahad ya. Beberapa amalan-amalan yang diberikan oleh ulama-ulama kita di malam Idul Fitri itu memperbanyak ibadah-ibadah. Karena kenapa? Ya, ada hadis, walaupun ada yang menganggap hadis ini adalah lemah. Man ahya lailatal idi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Artinya siapa yang menghidupkan malam Id, dia tidak akan mati hatinya pada masa orang banyak mati hatinya. Walaupun beberapa ulama kita menganggap bahwa hadis ini adalah hadis lemah, tetapi setidaknya kita bisa jadikan motivasi bahwa ketika bulan suci Ramadan dan malam Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha, itu kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah.
Yang pertama, ibadah sholat sunat. Yang kedua, itu banyak berdoa. Kenapa? Karena di malam hari Lebaran itu salah satu malam yang mustajab, yang makbul doa. Ya. Yang keempat, yang selanjutnya itu memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW bahwa hiasilah 2 hari itu dengan tahlil, takdis, tahmid, dan takbir. Makanya inilah yang perlu kita siapkan ketika menghadapi untuk menyongsong hari raya kemenangan. Bagaimana hal-hal yang perlu kita lakukan pada hari itu? Disunahkan yang pertama, mandi. Ya, itu sudah jelas. Mandi sunnah. Ya, sebelum kita berangkat sholat Id. Yang kedua, disunahkan kalau Idul Fitri, makan dulu sebelum berangkat. Kalau Idul Adha, disunahkan tidak makan sebelum berangkat sholat Id. Tetapi kalau Idul Fitri, disunahkan makan dulu. Walaupun sedikit, ya lumayanlah 2 piring. Ya, ya itu. Kemudian berangkat, ya memakai pakaian yang bersih, bukan yang baru. Ya, ya yang bersih, yang bagus. Ya, bukan yang baru, tetapi bersih dan bagus. Ya. Kemudian disunahkan kita memasuki masjid, beda pintu yang kita lewati masuk. Ya, kalau kita di masjid ya, beda yang kita masuki pada saat kita masuk. Ketika kita akan keluar, beda juga pintu yang kita lewati. Yaitu sunnah. Dan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, takbir, ya, takdis. Ya. Ini mudah-mudahan ya hari kemenangan itu betul-betul kita dapatkan. Sehingga apa tadi doa kita? Allahumma ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kembali dari fitrah sebagai manusia yang suci. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, diampuni segala dosa-dosanya. Itu artinya apa? Bahwa orang yang betul-betul beribadah di bulan suci Ramadan kembali menjadi fitrahnya manusia, suci seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa setetes pun. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan dan menjadi hamba yang suci, suci di dunia, dan insya Allah akan kita menghadap hadirat Allah dalam keadaan suci dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu anugerah yang terbesar bagi seorang hamba ketika nanti di yaumil qiyamah mampu untuk melihat langsung wajahnya Allah, dan itulah anugerah yang terbesar seorang hamba. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.